Halo, assalamualaikum semuanya. Seperti yang kalian bisa lihat di judul, saya bakalan nge-review barang yang udah ada di depan saya. Godox ML60. Saya udah beli 3 mingguan ya, 3 minggu yang lalu lah. Waktu produk ini di-announce sama Godox, saya senang banget karena ini portable banget. Terus langsung kita ini aja ya, berarti ya langsung kita review aja ya. Kelebihannya itu dia bisa pakai baterai. Dia juga bisa pakai AC adapter, AC adaptor yang ke listrik lah pokoknya. Jadi kabelnya juga dapat. Ntar deh satu-satu deh. Jadi kalau kita beli, kita bakalan dapet paketannya itu tasnya. Tasnya juga langsung dapat. Seperti ini tasnya. Saya senang banget sama tasnya ini. Kenapa saya senang sama tasnya? Karena sama seperti tas lighting saya sebelumnya. Sama banget sama tas lighting saya yang sebelumnya yang isinya flash dan lain sebagainya lah, baterainya. Ini isinya. Ini tasnya. Seperti ini dalamnya. Oke, jadi kalau kita beli, kita dapat tas ini, isi di dalam tasnya ada kabelnya yang super duper panjang. Panjang banget ini, mungkin 5 meter lebih ada kali. Adapternya di dalam sini semua. Saya nggak bakalan rinci banget ya. Terus dapat juga ini semacam bracketnya yang kita cantolkan di tiang. Nanti saya jelaskan bracketnya ini untuk apa. Saya singkirin dulu. Terus di dalam paketannya juga dapat reflektornya ini, reflektor untuk ditaruh di kepalanya ini. Ini kunciannya di sini, buka. Ini pelindung si panelnya ini supaya enggak. Tapi kalau nyalain dibuka ya, jangan lupa dibuka karena kayaknya nggak tahan panas. Karena ini ada warningnya, remove before use. Jadi ini dibuka, terus ganti sama si reflektornya ini. Dapat juga ininya, stand kecilnya ini juga langsung dapat paketannya. Baterainya terpisah, baterainya beli sendiri. Tapi kalau teman-teman yang udah biasa bikin video sinematik untuk wedding atau segala macam pasti punya stok baterai NPF seperti ini. Terus ini knockdown ya, tempat baterainya ini knockdown. Ini bisa berdiri sendiri di light stand ya. Ini juga bisa gini di light stand, dicantolin gitu. Tapi kalau mau pakai colokan listrik ya dicopot aja baterainya, nggak dicopot juga nggak apa-apa. Oke, itu aja. Terus apa lagi ya, ini hal-hal simple yang bikin saya senang sama produknya ML60 ini, karena dia, lihat ini, seperti standar motor. Jadi kalau kita berdirikan gini lebih apa, ngebantu lah ya, ngebantu berdirinya. Tuh. Ini on off-nya. Ini untuk ngatur volume intensitas cahayanya ya. Tuh, lihat, bisa dilihat ya di belakang saya. Makin terang.
di 1% segini nih. Nah, 1%. Terus saya angkat terus ya sampai 100%. Wih, terang banget ya. Tuh 100%. Ini 70, 76, 78, 80. Udah pokoknya terang banget lah ini. 60 watt lah. LED panel. LED panel. Oh iya. Dia bisa nyampai ke 100% kalau fan-nya dihidupin. Jadi untuk ngidupin fan-nya ada di bagian settingan ini, diklik dulu gini. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Nah, itu ada kipasnya di-on-kan. Terus ada beberapa macam efek yang tidak pernah saya pakai juga karena saya bukan filmmaker yang aneh-aneh. Ya, intinya gitu. Jadi kalau kipasnya dihidupin baru bisa mencapai 100%. Tapi kalau kipasnya nggak dihidupin itu cuma bisa 5 sampai 50%. Karena ya logikanya takut panas aja karena kipasnya nggak kita hidupin kan. Terus apa lagi ya? Reflektornya juga ini penting banget ya. Karena kalau dibuka cahayanya jadi lebih menyebar. Tuh anak tetangga berisik. Saya langsung praktek aja kali ya. Jadi saya beberapa hari yang lalu malam saya nggak bisa tidur, jadi saya ada bikin video tentang si Godox ML60 ini. Cuma karena tiba-tiba hujan deras, suaranya hilang. Nggak hilang sih, maksudnya suaranya jelek karena keganggu sama suara atap yang berisik hujan deras. Jadi saya bakalan kasih lihat videonya, terus saya dubbing aja. Oke, langsung dilihat aja. Oke, ini videonya yang saya buat malam itu. Jadi settingannya seperti ini. Untuk settingan pertama, Godox ML60-nya saya arahkan ke tembok rumah yang warna putih ya. Jadi pantulan aja. Saya duduk di kursi merah kecil ini. Kamera saya taruh di sini pakai lensa 45 mili. Lihat tuh berantakan banget sebenarnya, tapi hasilnya seperti ini. Ini settingan yang pertama maksudnya. Tadam. Oke, ini settingan yang pertama. Terus untuk nambah rim light atau aspiration light, saya pakai ini dia, lampu emergency saya. Lampu emergency ini murah aja nih, lagi diskon lagi waktu itu belinya. Jadi saya nyalakan, terus saya taruh di samping buat dijadikan rim light. Nanti kita lihat hasilnya di sini seperti ini tuh. Kita bisa lihat di sini sudah ngebentuk garis ya. Lebih mempertegas aja depth of field-nya. Jadi lebih misahin saya sama background. Ya seperti ini kalau memang. Terus saya selalu lihat handphone karena saya memang selalu lihat itu untuk ngelihat komposisinya. Jadi pakai aplikasi saya lihat komposisinya. Karena ini saya lagi pakai A73, nggak bisa lihat monitornya. Ini di sini saya naruhnya, si lampu emergensinya tadi. Oke, lanjut ke settingan yang kedua. Settingan yang kedua ini saya cuma ngegeser kameranya ke sini. Masih di sekitaran rumah sini aja tuh, lihat berantakan banget kan? Berantakan banget. By the way, ini gelap banget malam itu ya. Lampu yang saya hidupin cuma si Godox ML ini. Terus saya pantulkan lagi ke dinding rumah. Seperti ini tuh, itu kamera sama Godox ML-nya yang saya pantulkan di dinding rumah. Terus si lampu emergency ini saya balik fungsikan sebagai rim light. Saya taruh di anak tangga sini. Anak tangga sini. Saya duduk menghadap ke ruang tonton atau living room. Ini hasilnya. Nah, lampu di belakang saya hidupin
buat ngasih aksen aja, ngasih aksen kalau itu rim light berasal dari situ, padahal bukan. Padahal rim lightnya nanti berasal dari si lampu emergency ini yang saya taruh di anak tangga. Oke, jadi nanti itu fungsinya sebagai mempertegas garis-garis. Tuh, seperti kita lihat sudah kelihatan. Jadi seolah-olah lampu di belakang itu ngasih aksen kalau si rim light berasal dari dia, padahal dari si lampu emergency. Ini settingan yang kedua, jadi tinggal pindah aja tadi. Oke, ke settingan ketiga saya balik ke ruang living room. Ini ruang tonton keluarga. Saya arahkan si ML60 nya ke softbox saya yang gede untuk jadikan pantulan. Terus saya duduk di sofa saya. Kembali lagi lampu emergency saya fungsikan juga. Jadi sebetulnya kalau memang nggak punya lampu-lampu yang mahal-mahal banget, ya pakai aja yang ada. Ya gimana kreativitas kita aja untuk ngebuat. Oke, hasilnya nanti seperti ini. Ini saya duduk di sofa gini, ini hasilnya. ML60 nya saya pantulkan itu ya. Pantulkan di softbox saya yang tadi saya tunjukin. Ini saya coba gedein intensitas cahayanya. Terus saya naikin cuma untuk ngasih lihat ke kalian. Tuh, bagus, keren. Oke, itu aja settingan yang ketiga. Oke, itu tadi sedikit praktek lah ya. Beberapa set yang saya buat malam itu untuk ngejelasin sebenarnya ya sesimpel-simpelnya ngeset ya. Kalau memang lightingnya bagus, insya Allah hasilnya juga memadai lah. Terus sebelum sampai ke kesimpulan, saya pengen kasih lihat lagi satu detail kecil yang bikin saya suka sama Godox ML60 ini. Tombol di sini ini selain untuk ngelepas si baterai, dia juga ngasih petunjuk baterai itu. Lampunya hidup, kelihatan nggak sih? Tuh ya, petunjuk kalau baterainya sisa. Ini aja udah mau habis tuh, tinggal 1, 2. Jadi ini detail-detail kecil yang bikin saya suka gitu sama si ML60. Kesimpulannya, kalau ada rezekinya, ini worth it banget untuk dibeli. Karena portable-nya bisa dua ekosistem, bisa pakai baterai sama pakai AC adaptor. Intinya kalau ada rezekinya layak untuk dibeli lah. Dan bisa buat balik lagi kalau memang kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di bidang fotografi sama videografi, ML60 ini recommended banget untuk dibeli. Saya juga mungkin kalau punya rezeki bakalan nambah 1 sih, karena segitu sukanya sama kualitas sama fungsi yang dikasih sama si ML60 ini. Jadi cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe seperti biasa, di like kalau memang bermanfaat, di share juga sama teman-teman yang lain kalau memang bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video-video saya berikutnya, dan see ya.